apa makna bid'ah? Hadis kullu bid'ah dolalah. Dan yang ketiga, apa hukum istighosah? Kemudian masalah bid'ah. Bid'ah itu apa sih? Bid'ah itu apa? Kan pernah dengar bid'ah adalah yang tidak pernah dilakukan Nabi. Siapa mengatakan bid'ah kayak begitu? Ini bid'ah, bukan itu. Bid'ah itu ada definisinya. Definisi bid'ah itu apa? Tanyakan ulama dong. Apa kata ulama? Bid'ah itu kan sekarang begitu mudahnya. Kan tidak diajarkan Nabi. Zikir bid'ah, zikir berkumpul bid'ah, ini bid'ah. Membaca sejarah Nabi kumpul-kumpul bid'ah dan sebagainya. Kok bisa? Bid'ah itu apa sih? Lah ini definisi para ulama, Imam Syatibi dan yang lainnya. Definisi bid'ah itu banyak sekali yang didefinisikan oleh para ulama terdahulu. Di antaranya lihat, definisi yang paling dekat adalah thariqatun fid dini. Thariqatun fid dini, cara beribadah, beragama, cara beribadah. Mukhtara'atun, yang kedua, thariqatun fid dini, cara beribadah. Mukhtara'atun, yang dibuat-buat. Mukhtara'atun buat. Tudahi syari'ata, menyerupai yang ada dalam syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, tujuannya adalah al-mubalaghatu fit ta'abbudi, berlebih-lebihan dalam ibadah. Jadi ini definisi yang dihadirkan para ulama. Nah, nanti ada syarhut ta'rif, definisi dijabarkan. Thariqatun fid dini, cara beribadah. Mukhtara'atun, yang dibuat-buat. Maksudnya dibuat-buat apa? Dikembalikan kepada Quran dan hadis enggak bisa sama sekali. Contoh apa? Saya itu kok bisa ya? Subuh itu kan lagi seger-segernya kita baru istirahat. Kok cuma 2 rakaat sih? Zuhur saya capek 4 rakaat. Saya tambah deh zuhur 3 rakaat. Subuh 3 rakaat. Wah, ini kamu bid'ah. Karena membuat-buat, nggak ada, dikembalikan pada Quran nggak bisa, pada hadis nggak bisa, nggak ada. Sholat subuh sudah jelas. Tapi kalau Anda pahami, coba, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, malaikat bersalawat. Hei orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan bersalam kepada Nabi Muhammad. Jelas? Disuruh ngapain? Salam. Ada aturannya? Sendiri-sendiri? Ada enggak? 2-2? 3-3? Ya enggak ada. Ya sudahlah, kamu berselawat sebebasmu. Jangan diatur nanti, jangan, wah, berkumpul berselawat. Tidak diajarkan Nabi. Loh, gimana kalau tidak diajarkan? Memang Nabi ngelarang. Bahkan kalau kita lihat, sallu, aslinya ya, sholatlah bareng-bareng kayak begitu, jamak kan. Tapi tidak disuruh jamak juga, tidak disuruh bareng-bareng. Lah kok sekarang ada sholawat, zikir bareng-bareng jadi bid'ah. Ini gimana cara mikirnya? Kan zikir disuruh, lah itu loh cara memahami. Gimana dikatakan mengada-ngada? Ya bukan mengada-ngada, wong saya menjalankan perintah Rasulullah, perintah Allah. Udhkurullaha, berzikirlah kepada Allah. Di situ enggak ada udhkurullaha munfaridina, berzikirlah kepada Allah sendiri-sendiri. Enggak ada. Terus kok dikeras-kerasin? Oh, banyak zikir keras itu disebutkan kok. Banyak, Nabi Muhammad ada, sahabat Nabi berzikir sampai kedengaran Nabi, banyak kok. Wah, ada keterangannya. Baik, yang paling tahu adalah sahabat Nabi. Wah, nggak ada dalilnya. Aduh, pakai dalil nih. Pusing, dikasih dalil nanti minta apa lagi? Mau dalil misalnya. Ini saya contohkan bahasanya. Sebagian yang dikatakan bid'ah ternyata tidak bid'ah. Imam Bukhari meriwayatkan. Kalau ada, pernah dengar bahasanya mengeraskan zikir adalah bid'ah? Pernah dengar? Pernah ya? Kumpul selawat bid'ah? Ada orang, aneh lu. Ini dari mana ini? Saya bingung kadang-kadang. Coba, mengangkat suara dalam berzikir setelah sholat bid'ah. Hadis Imam Bukhari meriwayatkan, lihat bab zikir sana. Inna raf'as sauti bidzikri, mengangkat suara dalam berzikir. Idzan sarafu minal maktubati, kalau mereka selesai sholat fardu, karena fi hadin Nabi SAW, ada pada zaman Nabi SAW. Jelas inna raf'as sauti, mengangkat suara. Lu ini kurang jelas apa? Pakai bahasa apa? Ini bahasa Jepang atau bahasa Belanda itu? Coba, cuman ini kadang-kadang orang itu karena memandang orang dengan kebencian. Pokoknya kamu harus masuk neraka deh, caranya gimana? Tak bid'ain, kamu zikir bid'ah, sholawat bid'ah. Loh, kok begitu hidup, kok pencak? Kalau Anda berzikir pelan-pelan, alhamdulillah mau zikir. Yang repot nggak berzikir tuh, nonton sinetron terus itu loh. Ini zikir pelan-pelan, zikir keras-keras. Nah ini loh, jadi definisi bid'ah itu adalah sesuatu dalam ibadah yang dibuat-buat nggak bisa dikembalikan kepada
agama. Al-Quran tidak bisa, dibandingkan hadis nggak bisa. Coba ngaji begini, kok pakai mikrofon, jejernya begini. Ini bid'ah atau tidak? Nah, ini mikrofon, ini bid'ah nih. Lah mikrofon kan bukan urusan agama, baik, tapi jangan jadi urusan agama. Baik, zikir begini, tapi ada yang ngasih muqaddimah. Nabi tidak pernah ada MC-nya. Ada ruwet semuanya ini. Jadi urusan-urusan ibadah, misalnya apa? Ramadan itu kok cuma sebulan, kayaknya kurang puas saya. Itulah bid'ah. Jadi nggak gampang mengatakan orang itu bid'ah. Semuanya pakai ilmu. Jadi sekarang bukan begitu. Apa yang selama ini dituduhkan bid'ah, saya akan jelaskan. Apa yang dituduhkan bid'ah, saya terangkan. Itu loh. Kalau saya jelaskan bid'ah, memang bid'ah itu sangat sempit, nggak mudah, dikit-dikit bid'ah. Memang innal kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat. Tapi bid'ah itu mana? Benar, semua bid'ah itu di neraka. Cuman mana yang bid'ah beneran ini? Bukan ente sholawatan ini bid'ah, bukan. Bid'ah di neraka. Bid'ah syariah adalah di neraka. Namanya bid'ah di neraka. Cuman mana sih yang bid'ah sesungguhnya itu? Nah itulah. Baik. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, ini definisi lanjutannya. Tujuannya adalah berlebihan. Misalnya apa? Yaitu tadi ahli ibadah. Makanya biasanya bid'ah itu muncul memang betul di ahli ibadah yang berlebih-lebihan. Yaitu tadi memfardukan yang tidak fardu, mewajibkan yang tidak wajib. Ibadah-ibadahnya ngarang. Nah, ini ahli ibadah. Ibadahnya ngarang, nggak ada sholat sunnah begitu, bikin sholat sunnah. Nggak tahu sholat sunnah apa, nggak tahu. Sholat sunnah saya itu masya Allah ahli ibadah. Saya buat sholat sunat sujudnya 5 kali. Ente ini, itu ahli ibadah ya nggak sah. Baik seperti itu. Jadi Anda tidak usah pusing deh masalah bid'ah. Memang ada orang yang melihat lidahnya itu memang sudah dikasih busa bid'ah. Kalau tidak ngomong bid'ah nggak enak. Ente bid'ah. Katakan kepada saya, mana itu dukun kepada saya bid'ah, saya jelaskan. Saya melaksanakan maulid Nabi. Saya tidak usah ragu kok. Saya maulidan, iya dong. Mau maulid Nabi, membaca sejarah Nabi. Kemudian saya atur laki perempuan terpisah, ini terpisah. Nggak dempel-debet-debetan kok. Kemudian saya ada maulid Nabi. Saya juga tawassul. Nah, yang terakhir istighotsah. Istighotsah itu ada definisi. Kalau definisi kaum Nahdliyin itu beda dengan definisi istighotsah di dalam kajian ilmiah. Istighotsah kaum Nahdliyin artinya doa bersama. Istighotsah minta pertolongan kepada Allah. Cuman istighotsah dalam kajian ilmiah ini, kalau kita tahu ada istighotsah, isinya apa coba? Doa kan? Doa. Hanya istighotsah itu maknanya kalau berbisan ada tawassul, ada istighotsah. Kalau tawassul itu selesai babnya, memohon kepada Allah, kita harus tahu tawassul ya. Nggak enak Bu tanya-tanya begini sebetulnya ini. Saya tidak kurang suka begini nih. Saya lebih senang yang akhlak-akhlak yang indah-indah tadi. Tapi harus jelaskan saya. Saya punya 12 masalah yang harus dibahas tuntas. Karena sudah terlanjur tanyakan harus saya tuntaskan. Ada tawassul. Tawassul apa sih? Nah ini kadang-kadang Ustadz tawassul sendiri nggak paham, makanya menjelaskannya jadi salah. Ustadz tawassul, Ustadz ahli tawassul ditanya, tawassul apa sih Ustadz? Tawassul kok nggak boleh. Tawassul itu ibaratnya begini loh ya. Mau ketemu Pak Presiden nggak bisa lewat anaknya. Ya bukan begitu, tawassul tidak seperti itu. Saya mau ketemu Pak bosnya nggak susah lewat sekretarisnya. Itu bukan itu tawassul. Tawassul bukan menjadikan orang lain perantara menuju Allah, itu salah. Tawassul itu adalah memohon kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Itu tawassul. Memohon kepada Allah, membawa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Allah, berkat pangkat Nabi Muhammad, kabulkan hajatku. Berkat. Jadi ngadepnya kepada siapa? Allah. Nah ini kesalahan orang yang menyalahkan tawassul begini. Ada doa dengan tawassul, ada tawassul dengan doa. Beda. Tawassul dengan doa, ada doa dengan tawassul. Tawassul dengan doa beda. Ini kadang-kadang saya punya ringkasan, ini para asatidz bisa mengambil ringkasan singkat tentang tawassul. Doa bitawassul sama tawassul dengan doa. Doa dengan tawassul sama tawassul dengan doa beda. Kalau tawassul dengan doa itu begini, saya datang kepada Ustadz, tolong Ustadz doain saya. Saya bisa tidak doa sendiri? Bisa. Kenapa saya minta? Karena saya husnudzon. Sayyidina Rasulullah pernah minta kepada Sayyidina Umar, padahal Nabi adalah Nabi. Kalau ini tawassul dengan doa. Saya minta tolong
kepada Anda untuk mendoakan saya. Ini tawasul dengan doa. Yang kedua, doa di dalamnya ada tawasul. Doa di dalamnya ada tawasul. Memohon tapi di dalamnya ada tawasul. Memohon kepada Allah membawa orang-orang yang dicintai. Contoh, hadis Uthman ibn Hunayf. Ada seorang buta lalu minta didoain Nabi. Nabi, kamu pengen didoain atau pengen sembuh atau pengen sabar? Saya pengen sembuh ya Rasulullah. Baik, kalau begitu tawaddo, wudulah. Bukan didoain lah Nabi ya. Nabi tidak mendoain. Ambil air wudu, sholat 2 rakaat, lalu baca doa ini. Allahumma inni atawajjahu ilaika binabika nabi rahmati. Ya Allah, aku menghadap kepadamu dengan membawa Nabi Muhammad. Syuf. Lah ini bentuk tawasul. Makanya Ustaz tawasul harus ngerti tawasul. Gara-gara Ustaz tawasul nerjemahkan tawasul salah, akhirnya dihukumi sama orang lain tawasul bid'ah. Tawasul itu adalah, makanya ada tawasul dengan ayat Al-Quran, tawasul dengan amal soleh. Ya Allah, berkat berbaktiku pada orang tuaku, hadis Bukhari, dengan baktiku orang tuaku kabulkan hajatku. Nah, ini tawasul adalah memohonnya kepada Allah, membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Selama ini begitu ya, berkat Sayyidina Muhammad, Syekh Abdul Qadir Jalani, kabulkan saya. Itu tawasul. Makanya kalau terjemahkan tawasul yang benar, Ustadznya tawasul, Ustadz tawasul, yang tawasul itu kan ya jadikan Syekh Abdul Qadir Jalani perantara. Oh bukan, membawa Syekh Abdul Qadir Jalani dalam doa. Kenapa? Kita husnudzon Syekh Abdul Qadir Jalani adalah orang soleh. Nah, gara-gara salah mendefinisikan juga salah arti. Ini adalah masalah detail. Terserah ibu yang pusing-pusing nanti dibijiti sama bapak-bapak. Nah, istighotsah itu dalam definisi ini, boleh tidak kita langsung minta istighotsah kepada makhluk, minta pertolongan pada makhluk. Ya Rasulullah, aghithni, berikan pertolongan kepadaku. Nah ini, memang ini ada khilaf besar. Ya Rasulullah, berikan pertolongan kepadaku, boleh tidak? Nah ini istighotsah itu bukan istighotsah. Kalau istilah istighotsahnya nakhdin tidak salah, tidak perlu dipermasalahkan, jelas. Sekarang istighotsah minta, ya Rasulullah, adrikni ya Rasulullah. Ini boleh atau tidak? Baik. Kadang orang itu berlebihan menyebut ya Rasulullah sudah nggak boleh karena Rasulullah sudah meninggal. Oh, dalam sholawat setiap hari kita assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Wah ini salah semua orang sholat ini. Nabi sudah mati kok pakai engkau ya Rasulullah kayak ngomong. Nah ini ada orang salah. Jadi istighotsah. Bolehkah kita mengatakan ya Rasulullah, berikan saya, ya Rasulullah adrikni. Minta pertolongan kepada Nabi boleh. Sebaiknya untuk menghindari khilaf, kita tidak menggunakan kalimat seperti itu. Tapi kalau ada orang menggunakan kalimat itu, tinggal keyakinannya. Kalau kita yakin yang memberi tetap Allah, ya sah-sah saja. Anda kenal Ibnu Katsir? Ibnu Katsir memberikan kisah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uk. Kalau mereka melakukan kesalahan, datang kepada Nabi dan minta kepada Nabi untuk dimohonkan ampun kepada Allah. Tiba-tiba suatu ketika setelah Nabi wafat, ada seorang, Ibnu Katsir tidak memberikan tafsir, tapi hanya memberikan contoh. Ada satu orang waktu Nabi sudah meninggal, dia merasa berdosa lalu datang ke kubur Nabi, ya Rasulullah istaghfir li, ya Allah, ya Rasulullah, mohonkan ampun aku kepada Allah. Ibnu Katsir ikrar mengatakan ini sah kok. Tapi lihat orang yang gak senang mengatakan Ibnu Katsir salah. Ibnu Katsir disalahkan. Jadi kalau kita seandainya kita mengatakan, tapi dengan catatan bahwasanya yang memberi adalah Allah, istighotsah. Dan dalam riwayat lain Rasulullah sudah menyebutkan, kalau kamu menemukan sesuatu yang merepotkan, sebut orang yang sangat engkau cintai dan dicintai oleh Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan. Misalnya apa? Kalau kita menemukan sesuatu, ya Allah, ya Rasulullah, akan dimudahkan. Hadis sahih. Nah ini istighotsah. Jadi istighotsah itu asalkan keyakinan kita bahwasanya yang memberi tetap Allah, tidak ada masalah. Jadi istighotsah artinya minta, ya Rasulullah adrikni. Ada satu salawat, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, adrikni ya Rasulullah, khudh biyati qallat hilati, adrikni ya Rasulullah, adrikni ya Allah, kejarkan aku agar aku dapatkan maksud saya ya Rasulullah. Apakah ini enggak boleh? Dijelaskan tadi. Kalau memang keyakinan kita adalah tetap Allah yang memberi, hal seperti itu adalah tidak termasuk syirik. Yang jadi masalah adalah kalau kita meyakini Nabi yang akan memberi. Baik, ketahuilah bahwa banyak, tadi kalau masalah tawasul itu banyak kisahnya, hadisnya kita punya riwayat-riwayat banyak. Jadi istighotsah itu sudah kita simpulkan. Istighotsah asalkan keyakinan kita bahwasanya yang memberi adalah tetap Allah,
kita mengatakan ya Rasulullah adrikni bukan suatu. Asalkan keyakinan kita adalah tetap kepada Allah. Apakah orang meninggal bisa? Apakah Nabi bisa memberi setelah meninggal? Nabi pun waktu hidup tidak bisa memberi kecuali diizinkan oleh Allah. Nggak ada beda. Justru yang membedakan antara mati hidupnya Nabi ini bermasalah. Termasuk tawasul itu. Yang ingkar tawasul begini. Ya Nabi itu kalau waktu masih hidup pangkatnya masih... ini. Yang membedakan antara hidup dan matinya Nabi berbahaya. Akidahnya yang tercoreng. Contoh. Ya tawasul waktu Nabi hidup boleh. Kalau meninggal nggak boleh. Loh. Memangnya apa bedanya? Kalau waktu hidup Nabi bisa ngasih? Tidak bisa. Kecuali diizinkan oleh Allah. Sama. Nah, kemudian, apakah waktu hidup Nabi pangkatnya ada, kalau mati pangkatnya hilang? Nggak ada perubahan Nabi. Hidup mati tidak ada perubahan. Maka yang membedakan mati hidupnya Nabi justru berbahaya dia. Alhamdulillah kita berada di akidah yang benar, tidak usah khawatir. Istikhothahnya orang NU selama ini itu lain cerita. Itu doa nggak masuk dalam bahasan istikhothah saya bahas tadi. Istikhothah yang saya bahas, kajian ilmiah, hukumnya minta pertolongan ya Rasulullah. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan salah satu imamnya orang yang paling anti istighothah ini, dia menukil dalam kitabnya tentang hadis dia ada orang kelincir, ada orang barangnya hilang, suruh menyebut ahabbul khalqi ilaihi, orang yang paling dicintainya. Sebut ya Rasulullah. Loh, ada ini. Berarti kepleset dia sesat. Enggak usah sebut namanya. Cuman kalau ada yang orang pengen tahu kajian ilmiah saya sebutkan nanti. Enggak perlu kita menyebut namanya orang yang takut nanti diikuti nama tersebut. Malah berbahaya. Yang jelas saya punya hujah, ini direkam. Ini direkam, jadi mana sih? Ada satu buku, di situ ternyata menukil satu kalimat kata dari Nabi, kalau kamu menemukan kesusahan, sebutlah makhluk yang engkau cintai dan di situ dicintai oleh Allah. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Bukan minta tolong Syekh Abdul Qadir Jailani, menyebut nama-nama orang soleh. Seperti dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, "Inda dzikris salihin tatanazzalur rahmatu." Kalau disebut namanya orang soleh akan turun rahmat Allah. Tapi kalau disebut namanya orang jahat itu bikin rusak. Jangan suka nyebut nama orang jahat di majelis mulia. Nama orang soleh Imam Syafi'i, Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ahmad Tijani. Oh, gitu. Selesai. Sudah tanya yang lainnya, jangan tanya berat-berat begini.